Sip. So, selamat malam semuanya. Malam. Mungkin sambil memperkenalkan diri, jadi nama saya Faradi. Saya Country Director untuk ADA Marketing Service. Untuk sekalian jualan gitu ya, ADA apa sih? So, we are a data and AI company di Indonesia. We are backed by Axiata. Jadi Excel Axiata adalah sister company kita. And kita baru dapat funding dari Sumitomo sama SoftBank gitu. Nah, salah satu yang menarik dari ADA adalah approach kita ketika kita ngomong digital, uh, itu nggak bisa cuma dari satu sisi. Maksudnya dari satu sisi cuma social media saja gitu. Tapi ada beberapa elemen lain yang juga berpengaruh. Salah satu yang kita akan bahas malam ini uh, adalah penggunaan data dalam marketing gitu ya. Nah, tapi kalau kita nanya sebenarnya data kan udah ada dari zaman dulu gitu ya. Kita semua udah punya data gitu. Terus impact-nya ke marketing and advertising itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, kita punya ada satu quote gitu ya dari John Wanamaker gitu. Buat orang yang nggak tahu John Wanamaker, this is like a big industrialist di USA gitu ya. Dia spend a lot of money ke advertising. Terus dia ada satu quote yang terkenal. Half the money I spend on advertising is wasted. Trouble is, I don't know which half. Nah, and kayaknya yang menjadi hal yang menarik adalah sampai even today masih banyak brand and client yang masih nggak tahu sebenarnya kalau kita beriklan itu ada business impact-nya nggak sih? Ada result-nya nggak sih? Berapa banyak dari sales yang terjadi actually contributed from advertising gitu. Nah sekarang this is something yang interesting sih dan mungkin kayak dari poll yang tadi juga sebenarnya dari yang mau di-share sekarang berapa banyak sih dari kita yang actually understand berapa banyak dari advertising budget kita yang waste gitu. Apakah memang 50% atau mungkin 90,87% gitu kan. That's something that we don't know. Now, so in this session itu adalah yang kita akan bahas. Sebenarnya kalau kita mau membahas kenapa data menjadi penting, kita mesti mengetahui kayak ketika kita ngomong periklanan, yang paling penting itu sebenarnya there's the holy grail, which is ada tiga hal. And it's very simple. Gimana kita bisa merich the right target audience dengan pesan yang tepat pada waktu yang tepat. Sebenarnya simple, kalau kita bisa mengcrack ini, maka hampir semua advertising campaign kita akan menjadi successful. Tapi itu problemnya kan. Gimana caranya kita bisa menemukan bahwa ini adalah audiens yang tepat, kita adalah message yang tepat, dan waktu yang tepat. Karena kalau kita lihat, mungkin nggak usah kayak decades lah ya, 10 tahun yang lalu gitu. Tahun 2010, 2011 gitu ya, advertising di digital itu masih a very small number. Yang gede itu adalah tetap iklan di TV, sponsorship, iklan di koran gitu. Pernah once kayak pernah kita ada waktu di mana kita tuh mesti ngantri untuk dapetin spot, kita mesti begging ke publisher untuk kasih dong kita slot buat beriklan gitu. Tapi sekarang semuanya udah shift ke digital, terutama dengan pandemi ini. Nah, gimana caranya kita bisa tahu, uh, you know, bahwa ini tuh sebenarnya waktu yang tepat gitu. Gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa uh, ini adalah pesan yang tepat, dan sebenarnya yang kita mesti lihat adalah ketika kita melakukan sebuah kampanye iklan, audiens tuh benar-benar beli karena karena iklan kita, atau mungkin karena ya mungkin dia lewat aja dan dia melihat produknya menarik nih packagingnya, and they buy. Sehingga kalau kayak gitu, terus kenapa kita beriklan gitu? Nggak usah kita buang budget ke Facebook, Google, Programmatic, Detik, Kompas, dan segala macamnya. Nah, tapi that's the problem kan. Jadi kita nggak tahu sebenarnya
which half of the advertising budget. And even until today, masih banyak brand yang mengalami masalah itu. Sekarang kalau kayak gitu apa yang harus dilakukan? Nah, di sini ini di mana data really change the whole conversation gitu. Now, kenapa itu bisa kita nge-track gitu? Right now, kalau kita lihat the promise of digital dan kenapa sih banyak banget brand jump in ke digital itu adalah karena one promise. Promise-nya apa? Promise bahwa digital deliver result gitu. Karena itu banyak brand dari small brand, startup, move ke digital, dan segala macamnya. And it has been proven. Tapi along the way, ketika mereka melakukan kampanye, mereka melakukan optimize. They know their audience dengan dari audience yang tepat, message yang tepat, dan waktu yang tepat itu dengan data. Jadi kalau kita misalnya melakukan sebuah campaign gitu ya, di Facebook, di Google, di programmatic, di dunia digital, kita bisa melakukan itu forecasting namanya. Which is, kita bisa melakukan sebuah planning, audiens yang tepat itu sebenarnya seperti apa sih? Let's say kalau kita ngomong mengenai sebuah sampel, let's say sebuah baju, gitu ya, kita jualan baju. Siapa sih yang tarik mencari baju gitu? Apa sih customer journey-nya? Dan digital footprint yang dia tinggalkan itu seperti apa? Sehingga kita bisa meng-customize sebuah customer journey di mana kita bisa memberikan, oh, audiens yang tepat adalah male misalnya, gitu ya. Terus waktu yang tepat kapan nih? Oh, kita misalnya melihat bahwa ternyata waktu yang tepat itu adalah akhir bulan, gitu. Karena mereka baru dapat gajian dan sekarang everyone want to go out again, gitu ya. Dan mungkin bajunya sekarang udah pada bulu karena sebelumnya kita kan WFH gitu ya, di rumah terus. Kebutuhan keluarnya belum ada gitu. Nah, so itu bisa mendefine apakah dan kampanye itu berhasil. Now, the beauty of data itu memberikan kita feedback, data itu sebenarnya work apa enggak sih. Asumsi hipotesa kita awal itu bisa benar atau sebenarnya bisa salah. Gitu. Nah, ketika kita ngomong data, ada beberapa tipe data yang kita mesti gunakan. Gitu. Basically gampangnya adalah data itu cuma 1, 2, 3 gitu. Tapi apa sih 1, 2, 3 itu? First party, second party, and third party. So first party data adalah semua data yang masuk ke dalam aset digital kita, platform. Itu bisa website, bisa aplikasi, dan dari situ kita bisa dapat cookie data, kita bisa dapat PII data, if you have registration, Facebook ID, social media, dan segala macamnya. Everything that relate to first party data. Now, sebelum jump to second party data, mungkin kita tahu kayak third party data itu apa sih? Gitu. Nah, third party data adalah data yang collect from multiple source. Nah, ini bisa dari ketika kita buka Facebook gitu ya, dia ada Google Ad Manager, di mana kita bisa mengakses data mereka. Gitu. Jadi dari data mereka, custom audience, interest, dan segala macamnya. Terus ada Google Trend, and kalau di ADA, kita punya sampel data of IFA namanya, di exact data kita. Which is kita punya data ADA Customer Insight Explorer yang bisa di-connect dan enrich. Gitu. Terus, apa sih bedanya third party dan second party data? Kalau third party, itu adalah data yang di-collected dari multiple source with a certain identifier. Nah, kalau second party itu adalah first party data orang yang digunakan untuk mengenrich. For example, let's say Pertamina gitu ya melakukan kampanye dengan misalnya Toyota gitu ya. Nah, Pertamina mempunyai first party data. Nah, ini tergantung penggunaannya kemana. Tapi kayak misalnya Pertamina menggunakan first party data dan Toyota juga punya first party data. Nah, ketika ada exchange di mana data Toyota dipakai di Pertamina, maka data Toyota menjadi second party data. Gitu. Second party data adalah first level data yang digunakan
on other brand yang bisa digunakan untuk collaborate gitu. Nah, itu adalah salah satu yang pembedanya. Nah, kenapa sih ini penting gitu ya? Atau gimana sih cara data ini mendefine that basically holy grail of the whole campaign? Simply put adalah gini. Kalau kita mendesain sebuah custom engineering, misalnya kayak tadi contohnya gitu ya, kayak Niaga Hoster, let's say gitu ya, di mana orang pengen mau web hosting nih, oke? Pertama kita harus tahu dulu nih, sebenarnya siapa sih yang tertarik untuk web hosting untuk kebutuhan apa gitu. Nah dari situ kita cari tahu sebenarnya touch point digitalnya itu seperti apa. For example, touch point-nya adalah dia akan melakukan search karena ketika dia ada intent, karena hosting itu adalah high intent produk, di mana begitu mereka tahu nih mau hosting gitu ya, mereka akan melakukan research. Nah, the best way to do research adalah on search. So, then the question is, gimana caranya kita bisa win on search gitu? Apakah on SEO, SEM, atau social conditioning, and many others gitu. Untuk strategi search. Nah, dari search, mereka akan masuk ke website. So, how do we define the UI and UX of the website itself, tagging, dan segala macam, sehingga kita as a brand, kita mendapatkan the right signal. Jadi kita bisa tahu nih, oh yang cari itu sebenarnya siapa sih? Kita narik data cookies-nya misalnya. Terus ketika dia masuk ke website sampai ke halaman mana sih? Apakah dia cuma masuk ke halaman depan? Apakah dia sampai masuk ke harga? Dan semua data itu kita dapetin. Gitu. Terus kalau misalnya dia udah purchase, kita juga bisa melihat sebenarnya lookalike modeling-nya itu seperti apa sih? Orang-orang yang punya tipe behavior seperti ini. Gitu. Nah, dari interest based dan intent dan all those signal, dan kita bisa melakukan targeting lagi. Nah, begitu dia udah masuk, juga kita bisa nge-push ke sebenarnya loyalty-nya seperti apa. Gitu. Nah, semua data-data tadi itu pada dasarnya seperti kayak gimana cara kita masuk ke hutan gitu ya, kita mau berburu. Nah, kita melihat dari jejak-jejaknya. Nah, itu istilahnya digital footprint. Jadi, data-data itu adalah digital footprint untuk kita bisa mengcustomize. Tapi tentunya kita nggak melakukan ini dengan satu-satu gitu ya. Kita melakukan sistem, jadi gimana kita bisa melakukan ini untuk 1 juta orang, 10 juta orang, atau 100 juta orang at that scale. Tentunya seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya kayak in ADA, custom segmen itu gitu ya, kita sebutnya adalah persona. Nah, persona itu apa sih? Persona basically kita gimana caranya bikin that audience in scale. Nah, misalnya kayak gini. Let's say kita mau mempromosikan untuk sepatu olahraga gitu ya. Nah, kalau dari social media, ketika kita mentargetkan di segmen, kita mentargetkan berdasarkan orang-orang yang nge-post atau berinteraksi gitu ya, nge-like semua yang sport enthusiast gitu ya. Jadi dia masuk segmennya sport enthusiast. Problemnya adalah saya suka sepatu Nike bukan berarti saya suka lari gitu kan. Nah, jadi kita membutuhkan data yang lain yang untuk menjustify itu. Nah, kalau di ADA, for example, kita mencari data POI, point of interest, di mana kita bisa mempin orang-orang yang lari misalnya di running track, kayak misalnya Gelora Bung Karno, gitu ya, atau beberapa area gitu. Di mana kita tahu bahwa behaviornya orang yang sana pasti adalah lari atau melakukan sport gitu. Nah, data-data ini kita collect untuk menjadi sport enthusiast misalnya. Nah, dari situ kita akan melihat karena data yang kita collect adalah berdasarkan IFA atau ID for Advertising, data itu kita juga bisa melihat dan targetkan melalui mobile phone gitu. Jadi kita bisa mentargetkan sebenarnya orang-orang yang lari di Gelora Bung Karno
behavior digital mereka apa sih? Oh, ternyata kita mengetahui bahwa mereka tuh suka membuka Facebook 1 jam, Instagram 1 jam, Twitter 1 jam gitu ya, WhatsApp 2 jam, TikTok 3 jam gitu. Dari situ kita bisa tahu, oh oke, jadi the best way untuk mentargetkan audiens ini adalah melalui TikTok, let's say. Gitu. Nah, begitu kita bisa mengetahui itu, kita bisa turunin nih step by step-nya kayak gimana. Dan kita bisa mengetahui, oke, kalau the first message kita mengenai awareness dan reaksinya seperti apa. Apakah mereka show interest, apakah mereka engage, apakah mereka masuk klik dan melihat produknya, atau seperti apa. Dan dari situ kita bisa mapping. Misalnya nih, kasarnya, oke, audiens kita adalah 1 juta. Nah, ketika kita melakukan campaign untuk 1 juta orang, kita melihat bahwa 700.000 orang melihat iklan kita. Berarti kita reach-nya 700.000 gitu ya. Dan dari 700.000, ternyata 200.000 itu masuk ke dalam website-nya. Dan dari 200.000 masuk ke dalam website, kita bisa tahu bahwa 100.000 membeli produknya. Gitu. Jadi along the way conversion funnel-nya sekitar 10% gitu ya. Nah, tapi begitu kita dapat data itu, kita bisa melakukan sebuah segmentasi di mana, oke, ini kita ada 1 juta, 700.000 orang udah melihat, tapi yang masuk ke dalam website-nya cuma 200.000. Berarti 500.000 orang itu nggak masuk nih ke website-nya. Kenapa? Apakah pesannya tidak menarik? Apakah kita mesti melakukan promotion atau other messaging? Tapi 500.000 ini kita bisa keep. Dan kita bisa targeting lagi, karena kita tahu mereka sudah melihat iklan kita. Nah, yang 200.000, 100.000 beli, 100.000 cuma lihat doang nih. Kita bisa masukin lagi, apa nih message yang kita bisa untuk mempush mereka. Nah, at the end of the day, kita juga bisa, semua proses ini adalah grinding the data itself. Sehingga begitu kita mendapatkan data ini, dan kita bisa target the right audience, with the right message, and at the right time. Gitu. Ini adalah beberapa contoh how we execute and how data so powerful bisa mengconvert that. So right now dengan skala teknologi yang kita punya sekarang gitu ya, kayak tadi contohnya misalnya 1 juta gitu. Sekarang ADA kita hold in our database 150 million AFA gitu, atau sekitar 80% of smartphone data in Indonesia, di mana dengan kita merun this campaign gitu ya, kita bisa melakukan multiple campaign untuk orang yang, for example nih, tadi aku lihat kan ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya, ada yang Jakarta. Kita bisa melakukan komunikasi yang berbeda untuk different audience kita. Even kalau misalnya mau diturunkan ke kecamatan level gitu ya, bahwa dari kecamatan behavior digitalnya pun berbeda. Kita bisa melakukan itu. Nah, itu adalah strategi hyperlokal yang bisa ada. Nah, in summary gitu ya, dengan data yang tepat, kita sebenarnya bisa optimize campaign yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu. Begitu Mbak Tias. Oke Pak, thank you, insightful banget untuk penjelasannya. Nah, mungkin